Ketua, itu dia kan? Betul. Dia pemimpin armada naga. Bunuh dia dulu. Maka para bajak laut akan kehilangan pemimpin. Bunuh. Sialan, dia tangguh. Jangan biarkan dia lewat pintu itu. Kepung dia. Tak ada tempat lari lagi, ya? Siapa yang mengirimmu? Bajak laut armada naga telah merebut pulau itu dan menguasainya, membunuh dan merampok, melakukan segala kejahatan. Kamu punya 3 bulan untuk merebut pulau itu dan memusnahkan mereka. Bunuh mereka begitu terlihat. Lihat ini, semuanya. Ini surat perintah dari Kementerian Perang. Dalam 3 bulan, pasukan akan menyerbu pulau dan langsung membunuh para penjahat. Menyerbu pulau kita. Kita sudah menjaga laut ini selama 10 tahun. Kita cuma membunuh bajak laut dan merampok kapal pejabat korup. Kok kami jadi penjahat? Para pejabat istana itu duduk di ibu kota minum teh. Mereka nggak tahu apa-apa. Kenapa takut? Kita pernah lawan mereka. Kita lawan siapapun yang datang dan hadapi apapun yang terjadi. Kalau begitu, lawan saja. 300 lawan puluhan ribu. Meski kalah, kita tetap bisa gigit mereka. 300 orang lawan puluhan ribu tentara? Itu bunuh diri. Aku nggak peduli kalian mati. Tapi bisa kau tanggung jawab atas 300 nyawa? Mau kau menghidupi istri dan anak-anak mereka? Kalau nggak bisa menang, kita kabur. Tinggalkan pulau, cari tempat lain. Benar, kita akan hidup untuk bertempur lagi. Kita punya 800 karung gandum, cukup untuk 6 bulan. Nah, tapi nggak ada jalan keluar. Bajak laut menguasai perairan selatan, klan hiu hantu menguasai jalur utara. Di timur ada karang-karang hitam berbahaya. Kapal kita nggak bisa lewat, nggak ada tempat di laut. Pergi berarti mati pasti. Ada opsi ketiga. Pengampunan kerajaan dan penerimaan sebagai tentara. Nggak mungkin. Itu butuh catatan bersih. Semua 300 orang di sini punya catatan kriminal. Mengapa istana mau menerima kita? Ketua, ada kabar penting. Sudah 16 tahun. Saatnya aku memberitahumu. 16 tahun lalu, kau diculik dan dibawa ke laut. Saat aku menyelamatkanmu di laut, ini satu-satunya barang yang kau miliki. Aku sudah menyelidiki sejak saat itu. Akhirnya aku menemukan jawabannya. Liontin Giok ini milik keluarga Wu di ibu kota. Kau adalah putri sah keluarga Wu yang hilang 16 tahun. Ketua, kembali ke ibu kota dan rebut kembali tempatmu di keluarga. Maka, kau akan punya identitas yang sah. Pengampunan kerajaan dan penerimaan sebagai tentara akhirnya akan bisa diraih. Kemas barang-barangmu. 3 hari lagi, kita berangkat ke ibu kota. Apa kita tidak menunggu mantan kapten? Aku akan tinggalkan surat untuknya. Sudah pasti, itu milik keluarga Wu. Menembus pintu keluarga Wu lebih sulit daripada mendaki Gunung Pedang. Sudah kau pikirkan matang-matang. Sudah, 300 anak buahku tidak bisa menunggu. Semua faksi besar di ibu kota mengincarnya, termasuk keluarga Wu. Tuan Wu adalah pejabat tingkat 3. Putra sulungnya, Brandon, memimpin pengawal kekaisaran, dan sangat jujur serta tidak kenal kompromi. Putra kedua, Ethan, baru saja lulus ujian pegawai negeri kekaisaran, dan yang paling cerdik. Ada juga putri angkat bernama Nicole, yang mereka adopsi 16 tahun lalu, dan telah dibesarkan di keluarga Wu selama 16 tahun. Semua orang memperlakukannya sebagai putri kandung. Kau akan berurusan dengan keempat orang ini.
Ingat, yang paling berbahaya tidak selalu memegang pedang. Jangan khawatir, Ayah. Aku bahkan sudah menghadapi klan Hiu Hantu. Ibu kota bukanlah lautan lepas. Di laut, satu ayunan pedangmu bisa merenggut 10 nyawa. Tapi di ibu kota, satu ayunan bisa merenggut nyawamu sendiri. Orang-orang itu tidak akan mendatangimu dengan pedang, tapi dengan kata-kata, aturan, dan serangan dari bayang-bayang. Bagaimana kau akan melindungi diri dari semua itu? Aku mengerti. 16 tahun lalu, saat aku menarikmu dari laut, kau baru berusia 6 tahun. Aku belum pernah membesarkan anak. Jadi yang bisa kulakukan hanyalah melatihmu dengan pedang. Semakin kuat pedangmu, semakin sulit kau dibunuh. Aku membuatmu melalui kesulitan. Karena setelah kau cukup menderita, kau tidak akan lagi takut. Pergilah, apa yang kau hutang, bayarlah. Ambil kembali apa yang menjadi milikmu. Sekarang pulau ini ada di tanganmu. Jangan khawatir. Ingat, pedang ini sudah menemaniku selama 20 tahun. Bawalah ini bersamamu, karena melihat pedang ini sama seperti melihatku. Hati-hati, Ayah. Pergi. Perlahan, kabutnya terlalu tebal, dan perairan di bawah penuh dengan karang tersembunyi. Kapal armada naga, Serena Wu. Ku dengar kau akan pergi ke ibu kota untuk berkumpul dengan keluargamu. Tangkap dia, bawa kepalanya, si sundal itu. Kepalanya bernilai 1000 koin emas. Siapapun yang dapat kepalanya, dapat hadiah. Obor, siram rantai besi dengan minyak dan bakar hingga putus. Tabrak kapal pertama. Mundur, mundur. Ketua, Six dan yang lainnya. Cari pulau, dan bawa kami ke darat. Mari kuburkan Six dan yang lainnya. Aku mengecewakan mereka. Ketua, ibu kotanya besar. Tetap dekat, jangan tersesat. Liontin Giok itu berarti Nona mungkin adalah. Nona, benar ini Nona, setelah 16 tahun. Syukur. Nona, putri Anda sudah pulang. Di rumah besar ini sudah ada seorang nona bernama Nicole Wu yang datang ke sini setelah ibumu meninggal 16 tahun lalu, anak yatim yang diadopsi ayahmu dari panti asuhan, karena dia khawatir kau tak akan pernah ditemukan. Selama bertahun-tahun ini, semua orang di sini memperlakukannya sebagai nona yang sah di rumah ini. Nona, jika Nona kembali sekarang, Jadi aku akan merebut makanan dari mejanya? Ada yang lain? kakak sulungmu pemarah, dan Nicole adalah yang paling dia sayangi. Kakak keduamu tampak ramah, tapi hatinya lebih dingin dari siapapun. Ayahmu sangat peduli pada penampilan. Dia mungkin tidak ingin mengungkit apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Nona, keluarga Wu tidak sesederhana itu. Kamu dari mana? Pintu belakang di situ? Buka gerbang, Dapat dari mana? ulangi. Aku bilang. Nona, mengenai liontin giok itu, boleh saya lihat lebih dekat? Ini liontin yang dipakai putri sulung 16 tahun lalu, saya yakin. Nona, silakan masuk. Dasar orang buta. Dia putri sah keluarga Wu. Serena Wu dari Pulau Pandang Pasang. Ibu, silakan periksa ini. Dia memang mirip. Pergi. Beritahu Tuan Wu dan yang lain. Serena kembali.
Sekarang kamu sudah kembali. Nona harus mengikuti aturan keluarga Wu. Dekret Kekaisaran. Serena Wu, terima dekret. Baginda mengetahui sejak lama bahwa putri sah keluarga Wu telah hilang, dan diam-diam memerintahkan pencarian di seluruh negeri yang berlangsung bertahun-tahun. Sekarang setelah putri kandung keluarga Wu ditemukan, dengan ini ia memerintahkan dia diizinkan kembali ke klan leluhurnya, dan Serena Wu, putri sah keluarga Wu, akan segera dicatat dalam silsilah keluarga. Status sahnya dengan ini dipulihkan, dan dia dianugerahi 100 koin emas, dan 10 gulung brokat, demikian ditetapkan. Panggil dia, Serena. Senang kau kembali. Keluarga Wu akan memberimu makan dan pakaian. Tinggallah di sini, dan patuhilah aturan. Kamu baru di sini, Serena. Suatu saat, aku akan ajakmu keliling ibu kota. Sekarang kau sudah kembali. Patuhi aturan keluarga Wu. Seorang putri Wu harus bersikap seperti wanita terhormat. Nona Wu, Niko menyiapkan kamar ini untuk Anda, katanya tempat yang tenang ini cocok untuk Anda. Kamu baru sampai, Serena. Sebagai kakakmu, aku harus membuatmu merasa diterima. Jadi bersabarlah dengan pakaian ini untuk saat ini. Kamu cukup tinggi, jadi semua pakaian bagusku terlalu kecil. Ini pakaian pelayan, jadi maaf kamu harus menerimanya seadanya, Serena. Ini kain perca yang indah, terima kasih. Jika kamu tidak suka, Serena, aku akan kirim beberapa lagi. Di Pulau Pandang Pasang, jika seseorang menyerangmu dengan pedang, kamu balas menyerang. Di rumah keluarga Wu, jika seseorang mengejekmu dengan pakaian bekas, kamu balas dengan gunting. Nenek, Serena meremehkan barang-barangku. Aku hanya ingin dekat dengannya. Ambil beberapa gulung sutra halus dan kirimkan ke pavilion bisikan ombak. Katakan ini padanya. Jangan cari masalah lagi. Nenek bilang kamu harus berhenti membuat masalah. Di Pulau Pandang Pasang, pedang yang membuat aturan. Di rumah keluarga Wu, kata-kata yang membuat aturan. Aku tidak punya kata-kata, hanya pedang. Tapi sekarang aku tahu bahwa di rumah keluarga Wu, hal-hal yang tidak bisa dipotong pedang lebih tajam dari pedang itu sendiri. Seorang putri Wu tidak pantas menggunakan senjata. Pernah jadi bajak laut, tetap pencuri. Aku berlatih pedang selama 10 tahun di Pulau Pandang Pasang. 10 tahun aku menjaga pantai kita. Pedang ini menebas perampok pulau dan bajak laut. Tetapi, tidak pernah terhadap rakyat kita. Brandon, jika kamu keberatan, kamu bisa memberitahuku, sebagai putri Wu, apa yang harus dilatih? Serena Wu, salin ajaran bagi wanita 100 kali. Brandon Wu, kurung dirimu dan renungkan selama 3 hari. Kepala pelayan, perbaiki halaman. Di Pulau Pandang Pasang, satu pedang bisa melindungi 300 orang. Tapi di keluarga Wu, pedangku bahkan tidak bisa melindungiku. Serena, karena kamu baru di ibu kota,
biarkan aku mengajakmu berkeliling. Baik, Itu toko sutra paling terkenal di ibu kota, dan restoran di seberangnya juga terkenal. Ini tempatku bekerja. Uji coba pertahanan maritim akan segera dimulai, dan pemenangnya mendapatkan pengampunan dan perekrutan kerajaan. jika kami mendapatkan pengampunan, anak buahku akan aman. Ini kolam Taye, salah satu dari 8 pemandangan indah di ibu kota. Jadi, sebagai seseorang yang tumbuh di laut, Serena, bisakah kamu terbiasa dengan kolam kecil seperti ini? Tidak apa-apa. Berbicara tentang tahun-tahunmu di Pulau Pandang Pasang, pastilah kau memimpin cukup banyak anak buah. Tidak banyak, hanya lebih dari 20.000. 20.000 itu sebanyak garnisun ibu kota. Dan laut, tidak seperti daratan. Ingat, bergabung dengan keluarga Wu adalah jalan yang berbahaya. Dan kapalmu? 20.000 orang, pasti membutuhkan kapal. Sekitar 500. 500, Serena, sadarkah kamu bahwa Angkatan Laut Kekaisaran hampir tidak punya 1.000? Itu perahu kecil. Serena, Perahu cepat seperti yang digunakan bajak laut. Mereka tidak bisa menahan serangan seperti kapal perang angkatan laut, tapi cepat. ku dengar perairan dekat Pulau Pandang Pasang penuh dengan karang tersembunyi. Jika armada berlayar dari ibu kota, rute mana yang paling aman? Ambil jalur barat daya, kelilingi Karang Gigi Anjing, dan dekati, dari utara, Pulau Dayu. Bagus. Aku akan mengingatnya. Dia lebih tajam dari yang kuduga. Ethan, Serena mengeluh tentang aku kepada nenek lagi hari ini. Tolong bantu aku. Tidak usah buru-buru. Ethan, Ku katakan tidak usah buru-buru. Mencari aku? Brandon, kenapa kamu belum tidur? Dan apa yang membawamu ke pavilion bisikan ombakku? Apa kamu mengharapkan seseorang malam ini dan datang ke sini hanya untuk menyambut mereka? Waktumu sangat kebetulan. Ada apa ini? Kenapa repot-repot menyelidiki? Dia pencurinya. Serena, aku tahu kamu sangat menderita di luar sana. Aku juga tahu kebiasaan lama tidak berubah dalam semalam. Tapi, bagaimana kau bisa berbuat ini pada Brandon? Brandon bergegas ke sini malam ini. Dia pasti melihat ada masalah saat patroli. Dia datang untuk melindungi kita. Serena, kamu bilang waktu Brandon terlalu kebetulan. Apa maksudmu? Lagi pula, kamu dulu bajak laut. Tentu saja kamu mengerti itu. Siapa yang mengutusmu? Adalah Komandan Wu, dia membayarku 500 koin perak. Mohon ampuni saya, Nyonya. Kasihanilah. Brandon. Dari mana dia mendapatkan pedang pengawal kekaisaran? Dan siapa yang memberinya medali pengawal kekaisaran? Cukup, seret dia pergi. Apa yang terjadi malam ini tetap di rumah ini. Bocorkan sepatah kata pun, dan kau akan dihukum menurut hukum keluarga. Mulai sekarang, Brandon dilarang masuk ke pavilion bisikan ombak. Apa? Undang Serena minum teh di aula panjang umur. Duduk. Kau masih dendam dengan kejadian malam itu, kan? Masih. Bagus, kau harus. Di Pulau Pandang Pasang, kalau ada orang menyerangmu dengan pedang, kau balas serang saja. Tapi, di keluarga Wu, saat kau balas serang, kau kalah. Aku selalu tahu siapa dirimu. Selama 16 tahun, aku tak pernah berhenti mencari. Aku keras padamu. Karena keluarga Wu penuh bahaya tersembunyi, tanpa aturan yang melindungimu, kau tak akan bertahan 3 bulan. Ibumu meninggalkan ini untukmu. Kau adalah putri sah keluarga Wu, tapi pertama-tama kau adalah putri ibumu. Mulai hari ini, akan kuajarkan 3 aturan. Pertama, jangan pernah bertengkar di depan umum. Semakin cepat pedangmu, semakin banyak amunisi yang kau berikan pada orang lain. Kedua, selalu simpan bukti cadangan. Di keluarga Wu, kata-kata tidak berarti. Hanya bukti yang kau tunjukkan yang berarti. Ketiga, jangan pernah menerima kebaikan begitu saja. Tidak semua yang tersenyum adalah teman.
tidak semua yang menangis menderita. Nenek, aku tinggal di Pulau Pandang Pasang selama 10 tahun. Ayah angkatku mengajariku bertahan hidup di laut. Ayah angkatmu mengajarimu bertahan hidup di laut. Aku akan mengajarimu bertahan hidup di ibu kota. Keduanya membuatmu tetap hidup. Tidak ada yang lebih baik. Serena, aku baru saja hendak mencarimu. Kamu sudah berada di kediaman Wu selama beberapa hari. Aku sudah ingin bicara denganmu, tapi tidak ingin mengganggu istirahatmu. Hari yang cerah, ayo jalan-jalan bersamaku. Ayo lihat apa yang kau lakukan. Kau dengar? Istana mengadakan uji coba pertahanan maritim. Mereka akan menguji pertempuran dan pelayaran. Mereka juga akan menguji strategi angkatan laut. Pemenangnya mendapat pengampunan dan perekrutan kerajaan. Kamu dibesarkan di sebuah pulau. Jadi wajar, kamu adalah perenang dan petarung yang kuat. Tapi istana punya banyak aturan. Kamu mungkin tidak terbiasa dengan ujian strategi. Bagaimana kalau aku bertanding menggantikanmu? Tidak perlu, Nicole sayang. Aku lebih suka menangani ini sendiri. Kamu tinggal di rumah dan menyulam dan menghibur keluarga. Kau bercanda, Serena. Aku hanya berniat membantu. Aku hargai niatmu. Aku tetap berencana pergi sendiri. Jam segini, apa yang mendesak? Brandon, Serena tidak menghormatiku di taman hari ini. Dia tidak salah. Kamu dibesarkan di ibu kota. Dalam berenang dan ilmu pedang, kamu tidak bisa menandinginya. Brandon, aku hanya ingin tetap bersama keluarga. Wu, sekarang dia di sini. Tidak ada tempat untukku. jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan keinginannya. Bajak laut di sepanjang pantai Tenggara boleh mengikuti uji coba pertahanan maritim yang meliputi ujian tertulis dan pertempuran. Siapapun yang mendapat peringkat pertama secara keseluruhan berhak atas pengampunan dan perekrutan kerajaan. Tetapi persyaratannya ketat. Peserta harus memberikan bukti catatan bersih. Catatan bersih? Pengadilan mengakui stempel, bukan orangnya. Sekarang aku punya satu. Ketua, orang-orang dengar mereka bisa dapat pengampunan dan perekrutan kerajaan, dan mereka sangat bersemangat. Kamu harus juara pertama. Kami akan di pulau, menunggu kabar baik. Pembukuan sudah beres. Kami akan menunggumu kembali untuk menandatanganinya. Kunci esai kebijakan terletak pada pembukaannya. Misalnya, ketika menulis tentang pertahanan pantai, mulailah dengan menyatakan tesis Anda. Pertahanan pantai adalah benteng bangsa. Apa sih artinya benteng itu? Dan, bisa nggak bicara yang gamblang? Kuas ini lebih berat dari pedangku. Jangan khawatir, Nona Wu. Mengenai esai, serahkan padaku. Pertunjukan sudah dimulai. Ketua, rompak bendera merah terus mengganggu kita. Baru-baru ini menyerang dermaga di malam hari. Kami berhasil menahan mereka, tapi 7 orang terluka, dan persediaan sangat menipis. Kami hanya punya cukup mesiu untuk 1 bulan, dan pasokan jamu obat kami terputus. Di mana, Ayah? Mantan kapten berlayar untuk memeriksa karang 2 hari lalu. Beliau belum kembali. Suruh Anchor menenangkan anak buah di pulau, lalu suruh Abacus ke desa nelayan timur membeli jamu obat untuk sementara, dan suruh ayah menulis surat begitu dia kembali. Ketua, semua orang di pulau baik-baik saja. Mereka hanya merindukanmu. Aku juga merindukan kalian. Rompak bendera merah bukan ancaman. Fokus pada tugasmu. Jangan biarkan mereka sampai ke dermaga atau naik ke kapal.
Rompak bendera merah bukan ancaman. Fokus pada tugasmu. Aku akan berhasil. Pertanyaan 1. Nilailah kedalaman air dengan penglihatan. Ada 2 perairan. Semakin kecil selisih kesalahan Anda, semakin tinggi nilai Anda. Sekarang, Anda punya 10 menit untuk mengamati. Siapapun yang melanggar aturan akan didiskualifikasi. Air dangkal, 8 kaki, kolam dalam, 20 kaki. Nicole, air dangkal, 8 kaki. Kedalaman sebenarnya, 10 kaki, selisih 2 kaki. Orang-orangku ada di sini. Bagaimana mungkin kau bisa menang? Air dangkal, 11 kaki, kolam dalam, 38 kaki. Tidak ada penyimpangan. Pertanyaan 2. Tentukan arah dari angin. Dengan mata tertutup, kenali posisi bendera. 5 kaki selatan tenggara. Aku sudah tinggal di laut lebih dari 10 tahun. Menemukan benda dari suara mudah bagiku. Pertanyaan 3 tentang perkapalan Sungai Barat. Ini menguji pengetahuan kelautan dan esai 8 bagian. Kenapa menguji kami dengan omong kosong kaku seperti itu? Apa gunanya menghafal semua itu? Bajak laut tetaplah bajak laut. Yang mereka tahu hanya kekuatan kasar. Tulisan tidak koheren. Nilai terendah. Pernahkah kau ke laut? Pernah merencanakan rute di atas kertas? Perjamuan hari ini untuk merayakan keberhasilan putaran pertama, uji coba pertahanan maritim. Kalian semua adalah pilar pertahanan negara kita. Izinkan saya bersulang untuk kalian semua. Ngomong-ngomong, saya belum memperkenalkannya secara resmi. Ini adik saya, Serena Wu. Dia tumbuh di Pulau Pandang Pasang sebagai bajak laut dari Armada Naga. Serena adalah petarung yang tangguh, dan tidak ada yang bisa menandingi kemampuan berlayarnya. Lagi pula, dia tumbuh di antara para bajak laut. Serena mengikuti uji coba pertahanan maritim karena dia ingin mengubah karier bajak laut menjadi jabatan militer. Karena kalian tahu aku petarung tangguh dan pelaut yang tak tertandingi, kalian pasti tahu itu. Aku sudah mempertahankan Pulau Pandang Pasang selama 10 tahun. Aku membunuh lebih banyak perampok daripada bunga sulaman kalian. Ini bukan soal siapa yang paling pandai bicara. Ini soal siapa yang bisa bertahan di laut. Kata-kata berani. Nona, Tuan Muda Brandon ada di luar. Kamu mempermalukan Nicole di depan umum. Apa yang membuatmu berhak? Apa sebenarnya yang aku katakan di perjamuan tadi? Dia bilang aku bajak laut yang ingin jadi perwira. Dia mengatakannya dengan senyuman. Yang aku balas hanya, aku membunuh lebih banyak perampok daripada bunga sulamannya. Dan itu dianggap mempermalukannya? Nicole tidak bermaksud apa-apa. Dia selalu baik. Dia hanya bicara, tanpa berpikir. Tapi kamu, membalas, di depan, semua orang, dan mempermalukannya. Kamu baru kembali beberapa hari, dan lihatlah kekacauan yang kau timbulkan. Menebang pohon untuk latihan, bertengkar dengan pelayan, dan mengadu pada nenek. Begitukah seharusnya Putri Wu bersikap? Aku menebang pohon untuk berlatih pedang. Aku berlatih untuk uji coba pertahanan maritim. Aku harus menang, untuk mendapatkan pengampunan dan perekrutan kerajaan. Pengampunan itu akan menyelamatkan 300 anak buahku di pulau. Brandon bertugas di pengawal kekaisaran. Kau pasti sudah melihat surat perintah pengadilan. Dalam 3 bulan, itu bunuh di tempat. Aku bisa menunggu. Anak buahku tidak bisa. Itu masalahmu. Sekarang kau kembali ke keluarga Wu, kau harus mengikuti aturan kami. Lihat saja dirimu, kau bahkan tidak bisa memegang sumpit dengan benar. Kau tidak menghormati nenek dan mempermalukan kami di depan umum. Tahukah kau apa yang mereka katakan di kamp pengawal kekaisaran? Keluarga Wu memiliki putri bajak laut. Bagaimana aku bisa menghadapi siapapun? Brandon, jika kau terus memihak Nicole melawan Serena, aku akan mengusirmu dari keluarga Wu. Nenek, aku. Aturannya sederhana. Tanpa batasan senjata atau gerakan, dalam pertandingan eliminasi 1 lawan 1, yang kalah turun, pemenang tetap bertahan, dan yang terakhir berdiri menjadi juara pertarungan darat.
Tidak bisa mencabutnya? Orang yang cocok untuk pengampunan dan pendaftaran kerajaan. Racun panah itu hanya berasal dari perbatasan selatan. Peggy, si pembantu, berasal dari perbatasan selatan. Sudah gelisah? Pisau dapur ada di belakang. Kami tidak menjual senjata pada orang asing. Nona, gudang senjata bayangan menjual senjata, bukan informasi. Kamu bahkan berbisnis dengan klan hiu hantu. Siapa lagi yang mungkin kamu takuti di ibu kota? 3 hari lalu, seorang wanita menggunakan nama keluarga Wu untuk membeli 10 panah pergelangan tangan dari perbatasan selatan. Aku belum pernah ke sini. Kamu belum pernah melihatku. Dengan bukti di tangan, aku akan menunggu sampai lehermu di bawah pisau. Masuk. Nona, seseorang sedang menyelidiki gudang senjata bayangan. Pergi beritahu Ethan bahwa pemilik toko gudang senjata bayangan harus tutup mulut. Ya, Serena, kamu baru saja tiba dan belum tahu adat keluarga bangsawan ibu kota. Setelah uji coba pertahanan maritim, kamu masih harus menulis esai kebijakan dan menghadap Baginda dengan banyak acara formal lainnya yang harus dihadapi. Biarkan aku mengajarimu tata krama yang benar, agar kamu tidak mempermalukan diri sendiri di depan umum. Tentu. Serena, saat tamu terhormat datang, kamu harus membungkuk seperti ini. Ingat, jaga tangan kiri di luar. Hahaha. Kau tak akan menyangka mereka berasal dari keluarga yang sama. tepat. Itu dia yang baru kembali dari pantai. Bagaimana cara menyapa Baginda? Jika kamu menghadiri jamuan istana, bagaimana cara menjawab? Nona Wu, saat bersulang untuk Ibu Suri, tangan mana yang harus digunakan? Kalian para wanita ini bijaksana dan terpelajar. Aku telah menghabiskan 10 tahun di laut. Aku tidak pernah belajar aturan ibu kota. Tapi, aku tahu satu aturan. Saat Ibu Suri dan Jenderal Tua mempertahankan perbatasan selatan, para wanita di pulau itu bahkan tidak bisa menggunakan sumpit. Namun mereka tetap menyatukan keluarga mereka. Etika hanyalah pelengkap, bukan senjata untuk menghakimi orang lain. Aku ingin mengajukan bersulang ini untuk kalian para wanita. Dengan segala kebijaksanaan duniawi kalian, semua yang kalian ajarkan padaku akan kuingat. Ujian tertulis, pertahanan pantai dan strategi pengampunan serta perekrutan kerajaan. Waktu habis. Ini tidak koheren, beri nilai terendah. Bagaimana ini bisa diperlihatkan kepada Baginda? Apa kau pernah ke laut? Apa kau pernah melihat bagaimana kapal perompak mendekat? Apa hakmu untuk menilai tulisanku? Karena aku ketua penguji. Jika tidak koheren, ya tidak koheren. Tunggu. Berdasarkan dekret kekaisaran, aku mengawasi babak ujian tulis uji coba pertahanan maritim. Hakim Zhao, bawakan aku semua esai asli. Aku akan meninjaunya sendiri. Mengenai esai ini, aku akan membawanya kembali untuk diperiksa lebih teliti. Hakim Zhao, tunda nilai hari ini untuk sementara. Perompak menyerang malam hari saat pasang naik. Setiap pasang naik menandakan serangan. Kapal-kapal angkatan laut, kekaisaran yang besar dan berlayar berat tidak bisa menandingi kapal cepat mereka. Kita harus membentuk armada patroli pesisir lokal. Lawan kecepatan dengan kecepatan. Hakim Zhao,
Analisis esai ini tentang strategi pasang surut perompak persis sesuai dengan intelijen militer. Serena mempertahankan perbatasan maritim dari Pulau Pandang Pasang selama 10 tahun. Setiap kata yang ditulisnya dibayar dengan darah. Kau menempatkan esai ini di peringkat terakhir. Apa kau buta? Nilai ulang. Serena Wu, peringkat kedua. Nicole Wu, peringkat ketiga. Nona Wu, tunggu. Nona Wu, analisis strategi pasang surut dalam esai kebijakan Anda sekarang sudah tercatat di Kementerian Perang sebagai referensi. Pengalaman berharga Anda di laut tidak boleh sia-sia. Siapa yang mengutusmu? Nicole. Selidiki itu. Cari tahu sampai tuntas. Serena, apa yang terjadi? Bagaimana bisa seseorang begitu kejam? Nicole, kamu sudah melampaui batas. Aku tahu siapa pelakunya. Beri aku 3 hari. Buktinya menunjukkan bahwa Nicole memerintahkan pembunuhan pewaris Wu. Dia melanggar aturan keluarga kita. Kurung dia selama sebulan. Dia tidak boleh meninggalkan halamannya. Nenek, itu bukan aku. Serena menjebakku. Nenek, Aku belum selesai denganmu. Medali pengawal kekaisaran. Kenapa seorang pembunuh memilikinya? salah satu anak buahku? Medaliku? Mustahil. Pasti ada yang mencurinya. Ada yang mencuri medalimu untuk membunuh adikmu sendiri? Kau komandan pengawal kekaisaran atau preman jalanan? Nenek, aku tidak melakukan ini. Brandon, sebagai kepala keluarga Wu, dengan ini saya mencabut hakmu sebagai putra sulung. Kau harus segera meninggalkan ibu kota dan dikirim ke perbatasan. Tanpa izin tertulis dariku, kau tidak boleh kembali ke ibu kota. Nenek, semua ini karena satu medali? Karena itu aturan keluarga Wu. Kirim pesan ke Brandon. Katakan dia menunggu pesanku di perbatasan. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tuan Ethan, Nona Nicole menyuruh saya meminjam buku itu dari ruang belajar Tuan, catatan Angkatan Laut. Katakan pada Nicole, saya akan membawakan bukunya sendiri. Kamu tidak perlu repot. Mengenai nilai kakakmu, sejujurnya, soal memanipulasi esai kebijakannya, aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Tapi Julian mengawasi terlalu ketat. Hakim Zhao, catatan ini adalah dari tahun Anda bertugas di pesisir Tenggara. Kwitansi suap yang Anda terima dari perompak pulau. Jika Kementerian Kepegawaian melihat ini, Anda bisa kehilangan jabatan. Hakim Zhao. Ini jauh lebih menarik daripada bukti itu. Giliran Anda, Hakim Zhao. Apa yang Anda mau? Selama penilaian kekaisaran, buat dia mempermalukan dirinya di hadapan Baginda, tapi jangan berlebihan. Cukup untuk mendiskualifikasinya dari pengampunan dan perekrutan kerajaan. Buat seolah-olah tidak sengaja. Jangan tinggalkan jejak yang bisa dilacak ke kita. Bagaimana saya tahu Anda tidak akan menggunakan ini untuk melawan saya nanti? Saya akan memberikan sisanya setelah selesai, Hakim Zhao. Permainan catur belum berakhir. Saat bertempur dengan bajak laut pulau, mantan kapten terhempas ke laut dan belum sadarkan diri. Jangkar besi tak pernah bertanya.
Bagaimana sekarang? Pulau kehabisan ramuan. Lukanya bernanah. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Jika Anda meninggalkan ibu kota sekarang, istana akan mengira armada naga menolak pengampunan dan perekrutan kerajaan. Maka setiap ujian, setiap tetes darah, dan 3 saudara yang gugur akan sia-sia. Mantan kapten tidak akan menginginkan ini. Mau kemana, Nona Wu? Anda terluka, membawa pedang, dan menuju ke dermaga. Saya ragu Anda akan membeli bedak. Minggir. Sesuatu terjadi di Pulau Pandang Pasang. Apapun yang Anda dengar, jika Anda meninggalkan kota sekarang, Kementerian Perang akan tahu saat malam tiba. Perintah pengampunan dan perekrutan kerajaan masih diproses. Jika Anda tidak ada di ibu kota, prosesnya berhenti. Itu urusanku. Masalah Anda, teriakan itu di luar kediaman Wu, membuat semua kantor di ibu kota mengawasi Anda. Meninggalkan kota dengan bersenjata sekarang, dan saat Anda melewati gerbang, sebuah memorial pemakzulan akan sampai ke takhta. Anda telah mengawasi saya. Tidak perlu pengawasan. Setiap jalan di ibu kota punya mata, Anda terlalu menarik perhatian. Setiap kapal yang berlayar dari ibu kota dicatat di dermaga, anak buah Anda mencari perahu sebelum subuh. Saya tidak perlu memata-matai Anda, seseorang akan melaporkannya. Kembalilah sekarang, dan anak buah Anda hanya akan mendapat satu lagi pejuang, cukup untuk bertahan beberapa hari lagi. Proses pengampunan dan perekrutan sudah sampai sejauh ini. Apakah Anda benar-benar ingin berhenti di tengah jalan? Jika aku kembali sekarang, setelah anak buahku bertahan begitu lama, semua akan sia-sia. Terima kasih. Brandon, perbatasan itu keras. Tapi kau satu-satunya yang masih mendengarkanku. Pengawal. Dari 2 surat ini, kirim 1 ke utara, dan 1 ke timur. Kirim malam ini. Baik, Ketua. Sedangkan Hakim Zhao, beri dia uang secukupnya, dan dia hanya seekor anjing. Tapi anjing pun bisa menggigit. Ethan berbeda. Dia tidak mau mendengarkanku, tapi dia penuh perhitungan. Ada apa? Ketua, merpati dari halaman embun beku tidak terbang sembarangan, 2 ekor dilepaskan setiap sore, tanpa gagal. Utara adalah perbatasan, dan timur, Yang Dedalu Timur. dikurung, memelihara merpati untuk mengisi waktu, dan tidak ada yang peduli. Tapi melepaskan mereka pada waktu dan arah yang tetap, itu bukan sekadar mengisi waktu. Dan, Peggy. Setiap hari dia meninggalkan halaman embun beku, belok melewati gerbang ke lorong, dan mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya untuk diserahkan. Aku sudah mengawasinya selama 3 hari. Dia tinggal kurang dari 15 menit setiap kali. Diserahkan kemana? Ke ruang belajar Tuan Ethan. Dan surat-suratnya? Tuan Ethan langsung membakarnya. Tapi malam ini berangin. Sing. Jadi ada sobekan yang tidak habis terbakar, dan terbang keluar dari Anglo. Brandon, aku tidak bisa menghubungi ayah angkat. Tapi aku menemukan ini lebih dulu. Terkurung di halamannya. Tapi jangkauannya sejauh ini. Aku tidak bisa membantu ayah angkat sekarang. Tapi ini, aku bisa. Aku masih kurang sedikit. Hanya sedikit lagi untuk menjeratnya. Setelah dia terjebak, aku bisa fokus pada pengampunan dan pendaftaran kita. Daftar pasukan dapat disediakan. Tapi kami harus menunggu sampai pengampunan dan perekrutan kerajaan disetujui secara resmi. Sebagai dokumen militer rahasia, peta penempatan pertahanan, sesuai peraturan Kementerian Perang, hanya boleh diarsipkan dan tidak boleh ditangani oleh orang lain. Itulah aturannya. Anda harus menyerahkan semuanya. Aturan mungkin kaku, tapi manusia tidak. Armada naga telah menjaga karang selama 10 tahun. Setiap jalur air di peta itu dibeli dengan nyawa saudara-saudara kita. Serahkan sekarang. Bagaimana jika para perampok pulau mendapatkan peta itu? Proses pengampunan dan perekrutan kerajaan mengharuskan peta, penempatan pertahanan, diserahkan terlebih dahulu. 3 bisa. Anda perlu versi ringkasan, simpan informasi kunci tanpa mengganggu peninjauan Kementerian Perang, sertakan hanya setengah dari daftar pasukan, dan tandai hanya jalur air umum di peta. Adapun rahasia militer, mereka dapat ditahan sebagai berkas pertahanan pesisir rahasia. Sesuai peraturan Kementerian Perang, pembenaran itu akan berlaku. Maka, saya akan menandai jalur air utama sebagai rahasia militer,
hanya dapat diakses dengan dekret kerajaan. Saya akan melampirkan analisis rinci dari makalah kebijakan saya sebelumnya sebagai bukti pendukung. Nona Wu menerima pengampunan dan perekrutan kerajaan tidak seperti membeli barang belanjaan. Istana menginginkan kesetiaan sepenuh hati, bukan janji setengah hati. Hakim Zhao, selama 10 tahun Armada Naga, 137 orang kami telah tewas di tangan perampok pulau. Jika Anda menyebut itu tidak tulus, lalu apa yang Anda gunakan untuk mengukur ketulusan? Pengampunan dan perekrutan kerajaan kami akhirnya disetujui. Peringatan itu terdengar tenang, namun tetap berwibawa. Bagaimana kau memberi perintah di laut? Cuma, katakan langsung. Seperti apa? Kanan keras. Siapkan guci minyak api. Tembak. Aku lupa kau sedang membaca naskah. Bayangkan 300 anak buahmu digeladak. Strategi pasang surut para perampok. Saluran karang yang berbahaya. Setiap detail dari pertempuran naik kapal yang berdarah itu. Aku mengingat semuanya dengan sempurna. Apa yang kau ceritakan padaku, lebih nyata dari file Kementerian Perang manapun. Kementerian Perang tak pernah berdarah di laut. Ayahku mempertahankan pantai kita selama 20 tahun, tapi pada akhirnya, dia mati karena intrik di istana, bukan di atas kapal musuh, melainkan di dalam dokumen yang ditulis oleh rekan-rekannya sendiri. Kau mengajariku semua ini. Ini bukan hanya untuk bertemu Baginda, kan? Batas waktunya sudah habis. Serena, tunggu saja. Nenek, saya datang untuk memberi hormat. Selama saya dikurung, saya membaca kitab suci setiap hari dan setiap hari merenungkan apa yang terjadi antara Serena dan saya. Saya akhirnya sadar. Saya bersikap picik dan salah menilai Serena. Mulai sekarang, saya akan berubah dan tidak akan membuat masalah lagi. Tulisan tanganmu tidak berkarat, kan? Halo, Serena. Saya merenung setiap hari selama dikurung. Mulai sekarang, saya akan baik padamu. Saya mengikuti babak tantangan uji coba pertahanan maritim. Kamu tahu aturan babak tantangan kan? Setiap peserta memimpin satu unit angkatan laut. Dalam simulasi papan, mereka mengadakan pertempuran laut. Pemenang mengambil peringkat keseluruhan lawan. Saya tahu. Selesai. Nona, dimulai dalam 5 hari. Kedua ahli strategi itu sudah mengirim kabar. Mereka adalah pensiunan penasihat Kementerian Perang dengan pengalaman 20 tahun dalam simulasi perang laut. Nyonya, Nona Nicole baru saja kembali dari Kementerian Perang. Dia masuk babak tantangan uji coba. Hakim Zhao mengesahkannya dengan stempel pribadi. Dia juga menyewa 2 pensiunan penasihat Kementerian Perang sebagai ahli strategi. Dia datang dengan persiapan. Ya, Babak tantangan menggunakan simulasi papan. Pemenang mengambil peringkat lawan. Sepertinya Nona Nicole mengincar Serena. biarkan. Kita lihat saja kemampuannya setelah diuji. Ya, Dia hanya belajar beberapa teks militer di darat dan berpikir bisa menantangku dalam perang laut. Saya sudah menunggu hari ini lama sekali. Formasi ini bisa mengejutkan mereka. Ikuti formasi yang sudah ditetapkan. Maju serentak di seluruh lini. Belok tajam ke kanan, pancing mereka agar mengikuti. Mereka kabur, kejar. Untuk serangan api, suruh 3 kapal keluar formasi dan bakar barisan depan mereka. Serangan api melawan angin, aturan tidak menyebutkan apapun tentang itu. Serena,
dengan hanya 5 kapal biru, menghancurkan 20 kapal merah musuh tanpa kehilangan satu kapal pun. Penjaga, kirimkan belati dan surat ini ke Kementerian Perang. Tuan, ada surat untuk Anda. Tuan, Tuan Wu mengajukan memorial ini pagi ini. Sampaikan kepada Tuan Wu, saya akan segera mengajukan petisi kepada Baginda. Ya, Tuan. Tuan, Tuan Muda Ethan sudah kembali. Brandon tidak enak badan, biarkan dia istirahat di rumah dulu, dan jangan ada yang mengganggunya. Panggil Ethan. Ya, Ethan, dia mati atau aku mati? Tolong aku. Tenang, Pedangku mengalahkan racunmu. Yang Mulia, saya punya laporan. Penyelidikan saya menemukan bahwa beberapa anggota armada naga telah diam-diam berdagang dengan perampok pulau. Pertahanan pesisir kita dipertaruhkan. Saya meminta penyelidikan terhadap armada naga atas kolusi bajak lautnya dengan musuh. Yang Mulia, Jika klaim Tuan Wu benar, pengampunan dan perekrutan armada naga harus ditunda. Armada naga memiliki hubungan dengan perampok pulau dan beroperasi secara rahasia. Kami tidak bisa menunjukkan keringanan dalam urusan pertahanan pesisir. Kita harus melacak ini sampai ke sumbernya. Taruhannya terlalu tinggi. Tangguhkan peninjauan pengampunan dan perekrutan segera. Selidiki kolusi musuh ini secara menyeluruh. Serena, apa kabar? Kamu yang menulis memorial itu? Aku menjaga keluarga Wu. Latar belakangmu, Serena, adalah tumit Achilles keluarga Wu. Daripada membiarkan orang lain mengungkapnya, kita harus menanganinya sendiri. Ethan Wu, tahukah kamu hukuman untuk kolusi? Aku tahu, itu sebabnya setiap kata dalam memorialku benar. Apa yang ditakuti pengadilan bukanlah bajak laut, tetapi bajak laut yang bersekutu dengan perampok pulau. Berapa banyak anak buahmu yang telah disuap oleh perampok pulau? Apa kamu punya ide? Periksa 3 orang di dermaga. Trevor sudah kembali ke ibu kota. Kita harus cepat. Ketua, saya dengar di kedai teh hari ini bahwa Trevor akan kembali ke ibu kota. Ketua, saya menemukan buku catatan ini di dermaga luar kota, berisi informasi tentang ketiga orang itu. Mereka bertiga memang berdagang dengan para perampok. Tapi waktunya tidak tepat. Baru setelah Bapak kembali ke ibu kota mereka, dibeli oleh para perampok untuk menanam mata-mata di dalam armada naga dan menggagalkan pengampunan dan perekrutan kerajaan dari dalam. Setelah kita meninggalkan pulau, mereka terus mengunjungi dermaga nelayan yang dikuasai para perampok. Setiap kali mereka kembali, mereka membawa kargo tambahan yang diangkut kembali dari para perampok dan tidak ada catatan yang cocok. Baiklah, saya mengerti. Berikan ini kepada Julian. Menteri telah membaca surat Anda. Beliau mempercayainya. Adapun orang-orang yang membuat masalah, Menteri sudah mencurigai mereka. Itu tidak cukup. Saya ingin mereka tertangkap basah. Toby, beritahu Kementerian Perang sekarang.
Katakan pada mereka bahwa besok pagi, mata-mata mungkin muncul di dermaga Karang Hitam. Jika mereka bertiga adalah mata-mata, Serena tahu tapi tidak melaporkan mereka, malah menyelidiki mereka secara diam-diam. Bukankah itu membuktikan dia bersekongkol dengan mereka? Serena Wu, apa strategimu? Mari kita dengar. Anggap semua orang di aula itu sebagai pasukanmu. Jangan takut untuk berbicara kepada mereka. Bicaralah dengan percaya diri seorang pemimpin. Sabuk karang terletak 2,5 mil di selatan Pulau Pandang Pasang. Saat pasang naik, karang itu berada 2 kaki di bawah air. Kapal besar memiliki syarat air yang dalam. Mereka tidak bisa melewatinya. Perahu kecil para perompak memiliki syarat air yang dangkal dan bisa merapat di karang. Kapal angkatan laut besar, dengan meriam yang dipasang tinggi. Setelah pengejaran sejauh 3 mil laut, karang menghalangi jalur mereka. Itulah keuntungan geografis kita. Lanjutkan. Para perompak pulau tidak pernah menyerang desa nelayan di siang hari. Mereka menyerang 1 jam setelah air surut, saat para nelayan sedang tidur di rumah. Mereka mendaratkan perahu di lumpur saat air pasang, lalu pergi begitu selesai menjarah. Saat kapal angkatan laut bisa mengejar mereka di air pasang, para perompak sudah lama pergi. Itulah keuntungan waktu mereka. Saya sudah tinggal di Pulau Pandang Pasang selama 10 tahun. Saya sudah melihat perompak pulau menyerang desa nelayan di malam hari 3 kali. Pertama kali, saya terkena tebasan. Itu meninggalkan bekas luka di bahu kiri saya. Kedua kalinya, saya mengejar mereka sejauh 1,5 mil, dan lunas perahu saya patah di karang. Ketiga kalinya, saya beralih ke perahu ringan. 3 perahu kecil yang dilengkapi busur kuat. Saat mereka setengah jalan dalam penyerangan, kami menyelinap di belakang mereka, dan menangkap 7 orang hidup-hidup. Jika begitu, apa yang harus kita lakukan? Perahu kecil memiliki syarat air yang dangkal dan bisa masuk ke sabuk karang. Busur kuat memiliki jangkauan yang cukup, jadi tidak perlu naik ke kapal. 10 orang per perahu, semua siap bertarung dengan pedang. Yang mulia, Saya telah menjelajahi pantai Tenggara. Setahu saya, para perompak pulau itu sedikit, hanya geng-geng penjahat yang tersebar. Dia sengaja membesar-besarkan ancaman. Hakim Zhao bilang saya membesar-besarkan ancaman. Apakah Anda pernah ke tempat-tempat di peta ini? para pelayan, bawakan peta itu segera. Berapa banyak pasukan yang dibutuhkan untuk membersihkan benteng-benteng ini? 3.000 sudah cukup. Kami akan menyerang dari 3 front saat air pasang musim semi surut. Saat air surut, perahu mereka kandas. Itulah satu-satunya kelemahan mereka. Nona Wu mengatakan yang sebenarnya. Agar kita tidak kehilangan kesempatan menyerang, saya mohon persetujuan yang mulia. Armada Naga akan direorganisasi di tempat menjadi Batalion Naga di dalam Angkatan Laut Tenggara yang baru dibentuk. Serena Wu diangkat sebagai Komandan Pertahanan Laut dan akan memimpin Skuadron King Zhou. Saya menerima dengan penuh syukur yang mulia. Pertama, tuduhan. Nicole memerintahkan 3 kali percobaan pembunuhan terhadap Serena, membayar toko senjata rahasia di perbatasan selatan untuk menyusupkan pembunuh, dan bersekongkol dengan Hakim Zhao untuk menyergapnya dengan panah beracun selama kompetisi. Saya tidak bersalah yang mulia. Pembantumu sudah mengaku, termasuk tanggal dan rincian surat rahasia di dasar palsu kotak makanan, tanpa menyembunyikan apapun. Bukan saya. Ini bukti terhadapmu. Kedua, Brandon berselingkuh dengan saudara perempuannya dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai komandan pengawal kekaisaran, berulang kali menutupinya dan memberi medali pengawal kekaisaran pada pembunuh dan menggunakan posisi militernya di perbatasan untuk menjebak Serena. Dia yang memaksaku. Brandon yang memaksaku. Dan aku tidak punya pilihan. Nicole, Ketiga, Ethan bersekongkol dengan Hakim Zhao untuk mengatur uji coba pertahanan maritim, memutarbalikkan fakta, menjatuhkan Serena di pengadilan kerajaan dengan tuduhan bersekongkol dengan bajak laut, lalu mencoba menyuap pemilik gudang senjata bayangan untuk menghancurkan bukti. Akui sekarang. tindakanku melampaui batas kepatutan seorang putra keluarga Wu. Saya rela mengundurkan diri dari semua jabatan resmi, mundur dari urusan pemerintahan, dan menerima hukuman apapun yang Anda tetapkan. Pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman eksekusi musim gugur kepada Nicole. Brandon dipecat dan diasingkan ke perbatasan timur. Ethan dicabut gelar akademiknya dan diasingkan ke perbatasan selatan.
Tuan Wu mengundurkan diri untuk bertanggung jawab dan kehilangan gaji 3 tahun. Keluarga Wu mendapat penghargaan karena membantu pengampunan dan perekrutan kerajaan, serta menyerahkan medali pengawal kekaisaran. Anggota keluarga Wu lainnya tidak akan terlibat. Saya gagal membesarkan mereka dengan benar. Nenek, Kamu yang tersisa dari keluarga Wu. Aku tahu kau benci kami. Tapi kau putri keluarga Wu, dan jika ibumu bisa melihatmu dari surga, berdiri di istana kekaisaran hari ini, dia akan bilang, semua itu layak. nenek. Aku mau kembali ke Pulau Pandang Pasang. Pergi. Itu rumahmu. Dulu dan akan selalu begitu. Tapi ingat, gerbang ibu kota dan pintu keluarga Wu akan selalu terbuka untukmu. Ketua kembali. Hahaha, ketua. Kamu jadi kurus. Di mana surat pengampunan dan perekrutan kerajaan? Anak buah sudah menunggu 10 tahun untuk ini. Dan semua 300 nyawa bergantung pada surat itu. Armada Naga sekarang menjadi batalion naga. Kita akan bertugas di bawah Angkatan Laut Kekaisaran Tenggara. Aku telah ditunjuk sebagai Komandan Pertahanan Pesisir untuk memimpin skuadron King Zhou. Anak buah, mulai hari ini, kalian bukan lagi bajak laut, tetapi prajurit kekaisaran. Prajurit kekaisaran dapat gaji? Ya, kalian akan digaji tiap bulan, ditambah penginapan, makan, dan perawatan medis militer. Kita pesta malam ini. Pesta dengan anggur. Minum. Hahaha. Ayah, pengampunan dan pendaftaran kita sudah disetujui. 300 saudara kita tidak perlu mati. Pengampunan dan pendaftaran kita disetujui. Sudah resmi, aku sekarang Komandan Pertahanan Pantai. Kamu lebih baik dari aku dulu. Lukaku terlalu lama terkena air laut, jadi tangan kananku mungkin lumpuh. Tangan yang sakit tidak apa-apa, asal aku masih berguna. Jangan khawatir, Ayah. Aku sudah kembali. Fokus saja istirahat. Ketua, kabar mendesak. 5 kelompok bajak laut mendengar pengampunan dan pendaftaran kita, lalu diam-diam bergabung dengan klan Hiu Hantu dan geng Pasang Merah. Total mereka lebih dari 1.000 orang. Semuanya paham jalur karang. Mereka berencana menyerang sebelum kita berdiri kokoh dan merebut Pulau Pandang Pasang. Kita hanya punya 300 orang, uang pendaftaran kita belum datang, dan mesiu hanya cukup untuk 1 kali isian. Apa yang kita takutkan? Berapapun yang mereka kirim, kita bunuh semua. Sebelum ketua kembali, bukankah kita juga sudah memukul mereka? 5 kelompok bajak laut itu hanya membentuk aliansi sementara. Pasti mereka saling curiga. Kita akan bertempur, tapi tidak dengan frontal. Abacus, dengar perintahku. Kumpulkan semua mesiu di dermaga dalam 3 hari. Dan buat 100 guci minyak api. Jangkar besi, dengar perintahku. Bawa beberapa orang ke tepi luar Sabuk Karang dan cabut semua pelampung. Siap. Bukankah perampok pulau itu seharusnya bajak laut? Biarkan mereka masuk dengan jalan kaki dan keluar mengapung. Hahaha. Berani kembali sebelum telingamu tumbuh kembali? Kembali dan katakan pada perampok pulau lainnya. Pulau Pandang Pasang berada di bawah yurisdiksi Angkatan Laut Kekaisaran. Dan kembali lagi ke sini. Dan kau akan kukirim pulang mengapung. Ikut saya. Tidak ingin aku di sini, Nona Wu, karena aku tak berguna di ibu kota. Aku datang untuk memulihkan diri dan melihat di mana kau akan menerima pengampunan dan perekrutan kerajaan. Pulih? Pulau Pandang Pasang tanpa tabib kerajaan. Hanya udara laut. Apa itu benar-benar bisa menyembuhkanmu? Ya, Kalian semua, berdiri tegak. terlahir untuk memimpin. Seberapa jauh jarak Karang Timur? Seberapa dalam kolam saat air pasang? Kau tahu tentang ini? Aku baca tentang itu. Dari buku?
Aku tak percaya. Saat air surut, 8 perahu cepat bisa bersembunyi di sini. Saat air pasang, semuanya terendam. Orang luar yang masuk akan mati. Kau tidak kekurangan pedang. Kau perlu sebutan unit. Status resmi, gaji militer, medis, kau yang menangani garis depan. Aku urus sisanya. Kau belum pernah ke sini, tapi kau tahu, kebutuhan kami lebih baik dari kami. Kau di sini bukan untuk pulih. Kau di sini untuk mendukungku. Komandan Wu. Angin ibu kota lebih busuk dari sini. Tahan tembakan sampai mereka lebih dekat. Tunggu, sampai mereka masuk ke zona karang terendam. Jangkar besi. Bawa beberapa orang ke bukit di belakang kita, dan bongkar ketapel. Bergerak cepat. Siap. Aku terlambat. Kamu benar-benar aktor yang ulung. Aku tidak pernah curiga sedikit pun. Sebaiknya kamu jelaskan semuanya. Aku akan jelaskan nanti. Untuk sekarang, tahan posisi. Julian, kita menang. Ketua, kau sudah sadar? Dari 300 anak buah kita, 83 tewas. Yang terluka berjumlah lebih dari setengah. Lao Liu, Erhu, dan Tiezu. Semuanya tewas. Setidaknya kau masih hidup. Kami bertahan. Anak itu jago bertarung, dia prajurit sejati. Hahaha. Keahlian pedangmu bukan untuk pamer. Pedang untuk membunuh, bukan untuk menyulam. Ayahku adalah Arthur Vance, Markis Pesisir. Dia membela pesisir selama 20 tahun. 20 tahun lalu, dia dituduh berurusan secara rahasia dengan perompak pulau dan menerima uang mereka, tapi setelah penyelidikan 6 bulan, mereka tidak menemukan bukti, meskipun para penuduhnya tidak membutuhkannya. Mereka hanya perlu semua orang di istana mendengar kata-kata, berkomplot dengan musuh, ayahku dijebak dan mati karenanya. Dia tidak mati di kapal musuh. Dia mati dalam laporan rekan-rekannya. Aku berusia 7 tahun saat itu. Aku berlutut di ruang dukanya semalaman, dan bersumpah untuk membersihkan namanya. Sumpah itu membuatku berlutut selama 18 tahun, dan kursi roda itu hanya akting. Kakiku baik-baik saja. Tapi hatiku lumpuh, selama bertahun-tahun, aku menanggung beban itu sendirian. Aku tidak berani berdiri atau mempercayai siapapun. Aku diculik di laut saat berusia 6 tahun, dan dibiarkan hanyut hampir mati. Saat ayah angkatku menarikku dari air, dia berkata, "Gadis ini sulit dibunuh." Ketua akhirnya mengerti, Julian mengerti, tapi ketua masih belum. Bagaimana kau tahu?
Karena ketua masih bicara tentang pedang, seseorang yang benar-benar mengerti tidak akan bicara tentang pedang dengan orang yang disukainya. Kapal perompak bendera merah memiliki syarat air yang dalam. Kita akan menyergap mereka di antara karang. Kita tidak akan tinggal dan mempertahankan pulau ini. Kita akan membawa pertempuran ke pihak mereka. Gunakan karang dan arus untuk memancing perompak bendera merah masuk. Kapal mereka besar dan meriam mereka kuat, tetapi begitu mereka masuk, meriam mereka tidak akan bisa menjangkau kita. Sementara kapal api kita bisa mendekat dari semua sisi. Kita tidak akan bertempur frontal dengan mereka, kita akan mengepung dan membakar mereka. Batalion Naga berlayar bersamaku. Julian, kau melawan 2 orang sendirian. Aku bisa menahan 3 orang sampai kau kembali dengan pedangmu. Baiklah, setelah pertempuran ini usai, aku akan mentraktirmu minum. Mereka hanya sekelompok gerombolan, kejar mereka, kirim mereka semua ke dasar laut. Bakar! Yang mulia, bajak laut tetaplah bajak laut. Besok mereka bisa membantu perampok. Aku usul kita menyerang selagi armada naga lemah. Basmi mereka sekali untuk selamanya. Perdana Menteri Yao, apakah Bapak pernah ke Pulau Pandang Pasang? Pernahkah Bapak menghadapi pedang para perampok? Batalion Naga yang 300 orang mempertahankan pantai kita selama 10 tahun. Istana tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dan bagaimana kau balas mereka? Setelah pertempuran selesai, kau basmi mereka. Kau buat mereka memberontak. Jenderal Zhou, bajak laut tetaplah bajak laut. Biarkan mereka hari ini, dan besok mereka ancam kita. Siapa yang tanggung? Aku akan. Gadis bajak laut menang 2 pertempuran. Kira dia sudah aman di istana. Naif sekali. Istana bukan lautan. Pedang tercepat tidak berkuasa di sini. Tempat sama, ketuk 3, jeda 2. Armada naga tidak bisa lagi bertempur. Jika kita serang sekarang, satu pertempuran akan habisi mereka. Simpan, kita akan butuh nanti. Tuanku, ini dari Pulau Pandang Pasang. Surat ini dikirim melalui kurir prioritas utama, konon masih tersegel, jadi saya mencegat salinannya lebih dulu. Kau menyembunyikannya selama 10 tahun. Pasti kau sangat sabar. Siapkan kertas. Kirimkan ke kediaman Yao malam ini. Pewaris Marquis bersekongkol dengan bajak laut, menyembunyikan fakta bahwa kakinya baik-baik saja, dan menggunakan penyakit sebagai dalih untuk bersekongkol dengan mereka. Ayahnya menjaga pantai selama 20 tahun.
Tetapi sekarang rumah tangga Marquis tidak memiliki komandan yang cakap. Saya mohon Yang Mulia mencabut wewenang militer Marquis dan menyuruh kakak laki-lakinya untuk mengambil alih komando untuk menegakkan keadilan. Dua parasit keluar dari sarang yang sama, jadi Marquis harus membereskan rumahnya. Yang Mulia, kaki saya benar-benar sehat, saya bertahan dalam diam selama 10 tahun, semua demi hari ini. Ayah saya tidak mati dalam perseteruan faksi. Paman saya, Markus, menjebaknya dengan bukti palsu bahwa dia bersekongkol dengan bajak laut pulau. Bukti ini membutuhkan 10 tahun saya bersembunyi untuk memverifikasi. Yang Mulia, nilailah sendiri. Selidiki. Lakukan penyelidikan menyeluruh. Hahaha. Markus Vance, bayar kamu berapa? Cukup untuk beli peti mati kalian? Kenapa kami dibubarkan? Bendera Lord Hanhai. Kamu hanya tunduk pada bendera ini, dan tidak ada yang lain. Bendera ini tidak pernah jatuh. Kamu mau jatuh sendiri? Batalion Naga menjaga pintu laut. Tidak satu kapal pun akan lolos. Dengan mandat langit, Kaisar dengan ini memerintahkan, Julian Vance, Markis Pertahanan Laut, akan mewarisi gelar tersebut, memimpin pertahanan pantai Tenggara, dan mengawasi Batalion Naga. Vonis ayahnya, Arthur Vance, dengan ini dibatalkan. Ditetapkan. Pegang erat pedangmu, lepas peganganmu, kau jadi makanan ikan. Berdiri tegak, jaga pukulanmu tetap mantap. Bubuk mesiu terisi penuh. Kita punya cukup ramuan untuk 3 bulan. Aku belum pernah menghitung sebanyak ini seumur hidupku. Ini terasa lebih aman daripada tembok baru. Beberapa pasukan musuh masih di dermaga Karang Hitam. Sisa-sisa geng Pasang Merah dan klan Hiu Hantu telah mundur ke sana, mengumpulkan lebih dari 10 kapal dan bertahan untuk pertempuran terakhir. Apa yang tidak kita selesaikan terakhir kali, akan kita selesaikan hari ini. Mari kita tunjukkan pada mereka perbedaan antara tentara sungguhan dan gerombolan penjahat. Hanya itu? Lawan mereka sampai mati. Kita tidak akan pernah melihat benda ini lagi. Tinggalkan 1 unit untuk mempertahankan posisi. Sisanya, mundur. Dengan dermaga Karang Hitam direbut, para perompak tidak akan memiliki benteng tersisa di selatan. Sisanya hanya prajurit yang tersebar, hampir tidak menjadi ancaman. Istana Kekaisaran telah memanggil Anda. Anda diperintahkan kembali ke ibu kota untuk melapor, dan audiensi Anda dengan Kaisar dijadwalkan 5 hari dari sekarang. Putar balik kapal kami dan menuju ibu kota. Komandan Pertahanan Pesisir. Bagaimana perkembangan reorganisasi pertahanan pesisir? Batalion Naga sudah lengkap personelnya. Unit Prefektur Azure sudah dibentuk, dan patroli zona Karang sudah dilanjutkan. Selanjutnya, kami berencana menambah menara suar di sepanjang pantai.
Kementerian Perang melaporkan bahwa 80% dana pengadaan senjata Batalion Naga sudah dicairkan. Kapan 20% sisanya akan tiba? Yang Mulia, 20% sisanya masih belum tiba. Kementerian Perang mengatakan masih diproses. Tapi saya sudah menunggu di dermaga selama 20 hari tanpa melihat satu pun tali busur. Bajak laut tetaplah bajak laut. Jabatan istana tidak bisa menyembuhkan tabiat perampok. Berbicara di istana ada aturannya. Pencairan senjata ada prosedurnya. Namun seorang komandan yang baru diangkat mengeluh tentang Kementerian Perang di hadapan Yang Mulia. Siapa yang mengajarinya bahwa itu pantas? Karena Perdana Menteri membicarakan aturan, izinkan saya bertanya ini. Ketika perampok pulau menyerang desa nelayan itu, apakah Kementerian Perang sudah menyelesaikan prosesnya? 83 anak buah saya tewas di tangan mereka. Mengenai tunjangan kematian mereka, apakah Kementerian Perang sudah selesai memprosesnya? Kita bahas nanti. Ya, Perdana Menteri Yao bergerak lebih cepat dari yang saya duga, tapi bukan karena dia sangat membencimu. Dia takut padamu. Apa yang membuatku menakutkan baginya? Jenderal Zhou, anak didiknya mengawasi pengadaan senjata di Kementerian Perang. Bisnis yang dia kendalikan bukan hanya soal menggelapkan beberapa koin perak. 30% senjata yang dia tangani lenyap dari catatan. 30% yang hilang. Kemana perginya? Petunjuk yang terungkap di pengadilan tinggi menunjukkan bahwa seseorang menggunakan dermaga di sepanjang pantai Tenggara untuk mengirim senjata kekaisaran ke luar negeri. Kami baru setengah jalan melacak rute itu ketika ujung rutenya membawa kami ke satu tempat, Karang Badai. Senjata yang diselundupkan Jenderal Zhou berakhir di tangan bajak laut pulau. Selama pertempuran berdarahmu di Pulau Pandang Pasang, Setengah dari pedang yang digunakan bajak laut pulau berasal dari gudang senjata kekaisaran. Jadi, Perdana Menteri Yao menentang pengampunan dan perekrutan kerajaan kita. bukan karena dia takut kita akan memberontak, tapi karena dia takut kita akan memeriksa catatan. Harga pembelian 30% di atas nilai pasar, sementara tanda terima gudang 30% di bawah catatan pembelian. Dalam prosesnya, 120.000 koin perak lenyap. Catatan ini lebih kacau daripada bendera bajak laut. Tapi ada metode di balik kekacauan ini. Begitu catatannya terlalu kacau untuk dipahami siapapun, tidak ada yang mau repot untuk memeriksanya. Yah, 30% senjata tidak hilang, bahkan tidak pernah sampai ke gudang. Baju besi diganti dengan baju rotan. Pedang baja tempa diganti dengan bilah rongsokan. Kiriman belerang tidak pernah sampai. Kami bahkan harus membeli perban bersih dengan harga mahal, 120.000 koin perak. Uang dan senjata, semua lenyap dari catatan. di mana Matua sekarang? Matua meninggal karena sakit setahun lalu. Dia dikubur di kuburan umum di luar kota. Dia cuma pengurus. Siapa yang mau memberinya nisan? Klan Hiu Hantu, perompak bendera merah, geng pasang merah. Jenderal Zhou menyelundupkan senjata-senjata itu. Akhirnya, mereka jatuh ke tangan perompak pulau yang melawan batalion naga. Aku bertempur melawan musuh di laut. Mereka menjual senjata di belakangku. Untuk setiap luka yang diderita anak buahku, mereka setengah bersalah. Sudah, pembukuan ini bisa mengirim Jenderal Zhou ke pengadilan tinggi. Tapi kita akan selesaikan perkara ini dari awal sampai akhir. Kirim orang untuk menangkap Jenderal Zhou. Pastikan tidak gagal.
Jenderal Zhou, meninggalkan kota larut malam begini? Tidak dingin? Aku membuat salinan buku besar yang kau bakar. Aku bahkan memeriksa semua tanda baca. Yang kau bakar adalah aslinya. Yang aku punya adalah salinan. Bakar satu, aku masih punya dua lagi. Saya hanya mengikuti perintah atasan. Senjata yang diselundupkan itu melalui jalur resmi Kementerian Perang. Soal kemana perginya, saya tidak tahu. Saya sarankan kita lacak rute penyelundupan. Iron Anchor, suruh batalion naga melacak rute penyelundupan. Baik. Setiap entry cocok. Kiriman pedang itu ditetapkan untuk batalion naga oleh nomor seri Kementerian Perang. Tapi ternyata ada di gudang perampok pulau. Jenderal Zhou, kau tidak menjual senjata. Kau menjual nyawa prajurit kita. Perdana Menteri Yao memerintahkanku melakukannya. Semua penyelundupan senjata dilakukan atas arahan Perdana Menteri Yao. Saya hanya menjalankan perintahnya mengenai keberadaan 120.000 koin perak dan hasil perak dari penyelundupan. Sebagian masuk ke kas pribadi Perdana Menteri Yao, sebagian lainnya digunakan untuk menyuap pejabat sipil. Sita harta miliknya. Kau seorang bajak laut. Apa hakmu berdiri di sini? Karena 83 anak buahku tewas. Tak satu pun dari mereka dikhianati oleh orang kita sendiri. Batalion naga dengan ini digabungkan ke dalam Angkatan Laut Kekaisaran, dan Serena diangkat sebagai Komandan Pertahanan Laut, dengan pangkat militer tingkat kelima. Pengawal, segera kumpulkan pasukan dan berangkat ke provinsi-provinsi selatan untuk mengawal Ethan kembali ke ibu kota untuk sidang baru. Itu dia. Dia masih sangat muda. Sayang sekali. Jadi inilah Ethan Wu. Mereka bersiap untuk memutar pertahanan mereka. Sebagian dari pintu masuk timur Sabu Karang tidak dijaga. Ethan Wu, kamu bersekongkol dengan Perdana Menteri Yao dan membocorkan rahasia Batalion Naga. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Saya. Tak ada alasan. Kalah ya kalah. Begitulah nasib seorang sarjana. Menang, itu strategi cemerlang. Kalah, itu pengkhianatan. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Serena, kuserahkan keluarga Wu padamu. Kuatkan hatimu. Ethan Wu melakukan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman eksekusi segera. Anggota keluarga Wu lainnya yang terlibat tidak akan menghadapi tuntutan lebih lanjut. Sidang ditutup. Keluarga Wu sudah tamat. Tapi mungkin itu yang terbaik. Jika kau tidak membuang bagian yang busuk, daging sehat tidak akan pernah tumbuh. Serena, kau menang. Sekarang kamu punya semuanya. Statusmu, saudara-saudaramu, dan pria itu. Tapi aku tidak. Tapi aku tak menyembunyikan apapun. Tak ada yang kusembunyikan. Aku menghabiskan seluruh hidupku berpura-pura. Dan aku tetap tak bisa menandingi kejujuranmu. Aku tahu sejak kecil aku diadopsi. Aku berusaha keras untuk semua orang, nenek, dan Ethan. Aku belajar musik, catur, kaligrafi, dan seni. Aku belajar etiket dan semua aturan.
agar aku terlihat seperti putri sejati keluarga Wu. Tapi kamu tak pernah harus belajar semua itu. Kau terlahir sebagai putri sah. Tahu apa yang paling kubenci darimu? Bukan karena kau mengambil tempatku, tapi karena kau tak pernah peduli. Serena, di kehidupan selanjutnya, aku tak akan jadi Wu. Hahaha. Tuan Muda Ethan, nenekmu berkata, perjalanan ke pengasingan di Liaodong panjang, jadi jagalah dirimu baik-baik. Aku telah mengecewakanmu. Nenek, jaga diri. Datang untuk mengejek? Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Pertahanan Pulau Pandang Pasang. Aku kehilangan lebih dari 80 anak buahku. Saat mereka gugur, tidak ada satupun yang memohon ampun. Lengan kanan ayah angkatku hancur. Dia tidak sekalipun berteriak kesakitan. Seperti itulah perang di laut. Mereka yang selamat bukan hanya beruntung. Itu karena seseorang menahan pedang untukmu. Sesampai di Liaodong, jagalah perbatasan dengan baik. Jangan biarkan orang lain menanggung beban untukmu lagi. Soal kejadian di Pulau Pandang Pasang, aku bersalah padamu. Abakus. Ketua tampak hebat hari ini. Lihat kamu. Kenapa aku menangis padahal aku tidak sedang menikahkan anak perempuan? Sujud pertama kepada langit dan bumi. Gaun ini menghalangi. Bersabarlah untuk sehari ini. Besok, aku akan ganti kembali ke pakaian tempurku. Tidak, aku akan melakukannya malam ini. Tepat setelah upacara pernikahan. Kita bicarakan besok. Hari ini, kamu kelihatan bagus dalam apapun. Sujud kedua kepada orang tua. Pertama kali aku melihatnya adalah dalam cahaya senja di luar Menara Pandang Pasang. Dia duduk di kursi roda, dengan senyum tipis di bibirnya, persis seperti yang dia miliki sekarang. Saat itu, yang kupikirkan hanyalah bahwa dia sangat penuh perhitungan hingga menakutkan. Sangat berbahaya hingga aku tidak berani mendekat dalam jarak 3 langkah darinya. Sujud satu sama lain. Senyum yang sama, mata yang sama, tapi apa yang ada di dalamnya telah berubah. Upacara selesai. Ayo, Sepuluh tahun lalu, aku berdiri di sini. Hanya berharap bisa bertahan 1 hari lagi. Dan sekarang, Sekarang aku pikirkan cara membantu lebih banyak orang bertahan hingga esok. Itu jauh lebih sulit dari dulu. Pantai ini damai, tapi mereka yang menjaganya tak pernah bisa meletakkan pedang mereka. Aku tak boleh lengah. kita telah melenyapkan para perampok, tapi bajak laut baru akan muncul. Istana mungkin damai, tapi ancaman baru akan bangkit. Lautan tidak akan pernah benar-benar tenang. Kau mendahului ucapanku. Aku sudah bertahun-tahun berusaha memahamimu. Seharusnya aku sudah tahu isi pikiranmu. Dulu kau berdiri di sini sendirian, sekarang kau tidak sendiri. Ayah angkatku menarikku dari laut 16 tahun lalu. Aku tumbuh di Pulau Pandang Pasang, lalu pergi ke ibu kota dan bertemu denganmu. Takut? Kapan aku pernah takut di laut? Ayo kita tinggalkan mereka berdua. Hei, anginnya terlalu kencang. Aku akan ambil lapisan lagi. Batalion naga berlayar.
Naga meluncur ke laut. Semua kejahatan menyingkir. Sebelum aku bertemu denganmu, aku pikir aku akan di kursi roda selamanya. Sekarang kita jauh dari ibu kota, rasanya memang sedikit aneh. Apa? Ragu-ragu? Mau aku kirim kau kembali ke ibu kota? Ampun sayang, aku tidak mau kembali ke kursi roda.